Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Bully atau ejek mengejek. Hal kecil memang, tetapi mampu membuat orang menjadi minder atau bahkan melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Ya, konon kabarnya gara-gara bully, seorang pemuda berusia 22 tahun berinisial RNG alias Ical di kota Cimahi ini nekat menghabisi nyawa seorang gadis berusia 12 tahun berinisial PS yang hendak pulang usai mengaji. Korban ditusuk dengan benda tajam. Kendati sempat berlari ke arah rumahnya, namun akhirnya korban tewas di tempat. Pelaku yang saat itu habis menusuk korban sempat mengambil tasnya, menggeledah tasnya, dan mencari yang diinginkan itu apa? HP. Ya, hanya gara-gara HP. Jadi cerita awalnya dari pengakuan ke polisi, karena pelaku ini sudah ditangkap ya oleh pihak kepolisian. Jadi dari pengakuannya, awalnya pelaku ini diledek atau dibully oleh temannya. Karena saat itu pelaku mencoba pinjam HP temannya, tetapi temannya bilang, "Hah, hari gini 2022 lu nggak punya HP?" Dari situlah ada semacam apa ya, minder ataupun ada semacam bagaimana caranya dia harus mendapatkan HP. Dan saat itu juga pelaku ini meminjam motor, ya, entah motor siapa yang dipinjam, tapi meminjam motor dan mencari sasaran. Saat itu yang menjadi sasaran ya gadis ini. Gadis berusia 12 tahun yang baru pulang mengaji. Awalnya dia pulang bersama dengan rekan-rekannya, namun di beberapa waktu atau saat akhirnya korban berpisah dengan teman-temannya. Nah, ketika berpisah itulah kejadian penusukan terjadi. Ini ironis, hanya gara-gara bully, hanya gara-gara ingin memiliki HP, akhirnya nyawa melayang. Siapa yang salah di sini? Tapi konon kabarnya juga yang disesalkan adalah, entah ini benar atau tidak, ketika pelaku kabur dan sempat dicari oleh polisi atau menjadi DPO, ini kabarnya orang tua dari pelaku ini mencoba untuk membantu menghilangkan pelaku. Dalam artian pelaku ini konon kabarnya akan disuruh menghilang keluar kota. Entah ini benar atau tidak, tetapi kalaupun benar, ini sungguh disesalkan. Karena sebagai orang tua, memang wajibannya adalah melindungi anaknya. Tetapi jika anaknya berbuat salah, ya sampai membunuh, dan akhirnya menyuruh anaknya menghilang, gitu ya, dan tidak bertanggung jawab, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan menyakitkan bagi keluarga korban. Karena kalau dibalik misalnya, apakah tega melakukan itu? Bagaimana derita ataupun bagaimana sakitnya seorang ibu atau ayah atau orang tua yang anaknya meninggal begitu saja, apalagi pulang dari ngaji. Apapun itu, kejahatan-kejahatan seperti ini harusnya tidak terjadi. Ini memang mulai harus diawali dari pendidikan di keluarga. Dari kecil mungkin seorang anak itu harus biasa atau dibiasakan untuk tidak selalu dituruti kemauannya. Karena kalau apa-apa dituruti, suatu waktu ketika orang tua tidak bisa menuruti, alhasil bisa bahaya. Mengapa bahaya? Bahaya karena anak itu nanti akan mencari solusi sendiri. Entah itu solusinya baik, benar, atau justru malah merugikan orang lain. Seperti apa yang dilakukan oleh pemuda berusia 22 tahun ini yang nekat
melakukan pembunuhan untuk hanya sekedar mendapatkan ponsel atau HP. Bagaimanapun juga, mudah-mudahan lagi-lagi kasus seperti ini tidak terjadi. Dan sebagai orang tua, setidaknya perlu mengontrol ataupun perlu mendidik anaknya dengan baik dan benar. Waspadai juga, berbagai kejahatan saat ini mulai meningkat tajam. Entah karena apa, ya semua bisa terjadi. Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jerninya air mineral ini.